kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio Bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Mei 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam program Mutiara Hikmah bersama saya Junaidi Putra. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ilmu ini meninggikan derajat kita sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan semoga juga dengan keberkahan majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahnya untuk menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memenuhi hidup kita dengan kebaikan. Sebagaimana janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairi faqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia tentang urusan agama. Rekan dakta yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita di pekan lalu. Di pekan lalu kita sudah bahas tentang orang yang wasiat Idul Fitri. Nah, di antara wasiat itu adalah kita perbaiki hubungan dengan keluarga. Nah, pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin membahas tentang 8 keutamaan berbakti kepada orang tua. Namun sebelum masuk ke poin demi poin, Al-Fakir ingin sedikit cerita. Jadi saya sudah nonton film Buya Hamka. Nah, rekan dakta siapa yang sudah nonton film Buya Hamka? Spesial nih untuk yang satu ini, saya mau ajak semua rekan dakta untuk nonton bersama-sama. Buya Hamka ini adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa dalam dunia Islam maupun dalam sejarah Indonesia. Buya Hamka ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Buya Hamka juga adalah kawan dekat, kalau bahasa anak zaman sekarang bestinya Soekarno. Soekarno pernah minta dibawakan buku-buku karangan Buya Hamka untuk dibaca, dan Soekarno memuji luar biasa Buya Hamka sebelum jadi presiden. Tapi setelah jadi presiden, partainya Buya Hamka, Partai Masyumi, dibubarkan oleh Soekarno. Buya Hamkanya sendiri dimasukkan ke dalam penjara. Buya Hamkanya sendiri sampai dikisahkan oleh para ulama, sampai beliau nggak dikasih makan dan minum, sampai beliau terpaksa minum air kencingnya sendiri. Beliau pernah disiksa dengan direndam di sebuah tempat berisi air, lalu disetrum. Yang ukuran manusia biasa mungkin udah meninggal kali. Cuma karena Buya Hamka itu fisiknya kuat, beliau nggak meninggal, alhamdulillah, takdir dari Allah. Tapi beliau luka, ya, sakit berat. Akhirnya beliau dilarikan ke rumah sakit Persahabatan. Ya. Nah, ketika sudah sedemikian beratnya ujian, sudah sedemikian sudah sedemikian buruknya perlakuan orang terhadap beliau. Nah, apa yang beliau lakukan? Ketika datang surat dari Soekarno meminta kepada beliau agar seandainya nanti saya mati, maka tolong engkau yang jadi imam di dalam sholat jenazah nanti. Bayangkan. Saya ingin mengutip perkataan Ustaz Abdul Somad ketika menceritakan cerita ini. Ustaz Abdul Somad bilang, seandainya saya yang jadi Buya Hamka, niscaya saya akan tolak mentah-mentah tawaran itu. Ya wajar, nama manusia itu dendam, wajar. Tapi apa kata Buya Hamka? Siap, saya akan memenuhi permintaan Bung Karno.
Ada juga orang namanya Pramudia Anantatur, terkenal sebagai sastrawan juga, penulis novel juga. Buya Hamka sering difitnah oleh Pramudia Anantatur, difitnah plagiat, difitnah ini itu, ya luar biasa tuduhan yang disampaikan kepada beliau. Lalu Pramudia Anantatur mengirim anaknya untuk belajar Islam, anak dan calon menantunya. Ya, baru masuk Islam, dikirim ke Buya Hamka untuk belajar Islam. Masya Allah. Buya Hamka nggak pernah tuh ngungkit tentang bapaknya yang suka fitnah mereka dan seterusnya, nggak pernah. Buya Hamka dengan ikhlas ngajarin mereka belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar Islam. Ya. Nah, dalam film Buya Hamka yang pertama ini kan ada 3 bagian nanti ya. Ada bagian pertama ini, ada nanti bagian kedua, bagian ketiga. Bagian pertama nggak nyampe 2 jam, cuma 1 jam 50 menit atau 40 menit ya, saya lupa. 1 jam 50 menit kayaknya. Ntar di bagian keduanya ada 2 jam lebih, bagian ketiganya juga 2 jam lebih. Nah, bagian pertamanya ini yang saya baru tahu bahwa Buya Hamka itu dulu waktu kecilnya beliau mengalami KDRT. Ya, agak keras, bapak beliau mendidik beliau dengan sangat keras. Nah, akhirnya Buya Hamka ini marahlah dengan ayahnya. Nah, ketika Buya Hamka mau nulis tentang judulnya itu, tasawuf modern, istri beliau menyarankan beliau untuk berguru kepada bapak kandungnya sendiri. Ya, bapak kandungnya itu ilmunya tinggi, ya, cuma pernikahannya gagal, ya, Buya Hamka. Cuma walaupun pernikahannya gagal, ibunya selalu menanamkan agar Buya Hamka berbakti kepada orang tuanya. Ya. Di antara keutamaan Buya Hamka yang lain adalah beliau, seingat saya ya, belum S1, S2 ataupun S3 sebagaimana yang kita kenal sekarang, doktor segala macam, belum. Tapi beliau dapat gelar profesor. Dari mana? Dari Al-Azhar University. Jadi keilmuan beliau itu diakui oleh ulama internasional. Jadi bukan sekedar ulama atau ustadz karbitan, enggak. Keilmuan beliau diakui oleh ulama internasional. Makanya sering saya katakan ke murid-murid saya, ya, kalau kalian mau belajar tentang tafsir Al-Quran, paling tidak belajarlah 2 tafsir. Yang pertama, tafsir Al-Munir, karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Karena di tafsir Al-Munir itu kita seperti membaca ensiklopedi. Ada fikihnya, ada sirahnya, ada ada tauhidnya, ada muamalah, ada akhlak, macam-macam. Kayak ensiklopedi. Tebal tafsir Al-Munir. Yang kedua, yang penting untuk dibaca juga dalam konteks tafsir adalah tafsir Al-Azhar. Ya, jadi cerita-cerita analogi yang digunakan oleh Buya Hamka dalam menafsirkan Al-Azhar itu sangat relate banget sama orang Indonesia. Apalagi yang suka tentang sejarah dan seterusnya, ya, tentang sastra, itu nyambung banget tuh. Dalam tafsir Al-Azhar itu ada banyak dikorelasikan antara ayat Al-Quran dengan kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Jadi semacam kita belajar tentang sejarah Indonesia juga di situ. Jadi penting bagi kita belajar 2 tafsir itu. Tentu tafsir yang lain juga perlu kita bahas. Misalnya tafsir At-Tabari, di situ bicara tentang hadis, tentang fikih, jami' Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, atau tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu penting juga. Atau Al-Munir, yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, itu penting juga. Tapi kalau semuanya nggak bisa kita beli karena keterbatasan uang, ya minimal 2 tafsir itu. Tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yang kedua tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Ya, jadi bagi rekan-rekan Dakta yang belum menonton film Buya Hamka, saya menghimbau dan menyeru rekan Dakta untuk menonton film Buya Hamka. Di situ kita bisa belajar banyak hal, belajar memaafkan, belajar
mendidik anak, ya, belajar berkeluarga, belajar memanage masalah dan seterusnya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film beliau. Nah, kita akan masuk ke pembahasan tentang 8 keutamaan birrul walidain. Birrul walidain itu artinya berbuat baik. Bir itu artinya baik. Kebaikan yang membawa pemiliknya pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bir. Cuma kata bir ini diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, diselewengkan menjadi bir khamr. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang baik jadi buruk, yang buruk dibuat baik. Kerjaan setan itu. Walidain, orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ada 8 keutamaannya. Yang pertama, ini yang paling luar biasa. Apa itu? Perintah birrul walidain. Ini perintah. Dan perintahnya itu diletakkan di urutan kedua setelah tauhid. Kita semua tahu bahwa perintah dari Allah semuanya agung. Dan perintah paling agung adalah perintah untuk bertauhid. Nah, perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala persis setelah perintah untuk bertauhid. Dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, memerintahkan, Tuhanmu telah memerintahkan supaya apa? Supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan wajib bagi kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan jika salah seorang dari orang tua kalian atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Coba kita pahami ayat ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan menggunakan penjelasan yang mungkin relate dengan anak zaman sekarang. Sekarang begini, bayangkan kita sedang mengasuh orang tua kita. Di sini dikatakan indakal kibara. Dalam kondisi orang tua kita itu sepuh. Kalau orang tua sepuh, biasanya penyakitnya itu sama. Penyakitnya apa? Penyakitnya pikun. Di luar penyakit seperti gula, kencing manis, diabetes, di luar penyakit seperti asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Di luar itu, penyakit umumnya orang tua adalah penyakit pikun. Sekarang begini, saya pernah dapat cerita. Orang ngasuh orang tuanya. Capek-capek dia nyuapin orang tuanya, berantakan segala macam, diituin segala macam. Udah selesai makan, tiba-tiba orang tuanya keluar. Bilang apa? Anak saya benar-benar, udah jam 10 pagi, saya belum dikasih makan juga. Padahal baru selesai disuapin. Ya, padahal baru disuapin, itu pun nyuapinnya susah setengah mati. Dalam kondisi seperti itu sekalipun, kita nggak boleh mengatakan, gitu. Kalau kita baca tafsir para ulama, perkataan yang dimaksud di sini tidak selalu maknanya, tidak selalu teksnya Jangankan berkata, bahkan tidak berkata sekalipun, seandainya itu ditampilkan dalam bentuk mimik wajah yang tidak mengenakkan di hadapan orang tua kita, itu masuk dalam kategori durhaka kepada orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jadi keutamaan birrul walidain yang pertama adalah dia adalah perintah yang letaknya kedua setelah perintah untuk tauhid. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Keutamaannya adalah lebih utama dari jihad fisabilillah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim nomor 2549.
apakah orang tuamu masih hidup? Jadi ada seorang laki-laki yang mau jihad. Dia mau jihad, lalu apalagi dia izin kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau jihad bersama engkau. Tentu Rasul orang yang sangat tahu kondisi para sahabat. Dan sikap Rasul kepada seorang sahabat dengan sahabat yang lain bisa jadi berbeda-beda, tergantung kondisi mereka masing-masing. Itu harus dipahami dulu poinnya ya. Nah, kepada sahabat yang ngomong ini, Rasul bilang, "Ahai walidak, apakah orang tuamu masih hidup?" Qala na'am. Lalu dia berkata, "Iya, masih hidup." Nabi berkata lagi, "Qala fa fihi ma fajahid." Maka kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbuat baik kepada keluarganya. Kepada keduanya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dia pengen jihad. Dilarang sama Nabi. Berbuat baik aja sama orang tua. Ini nggak boleh dipahami bahwa, kalau begitu jihad bisa digantikan dengan berbuat baik kepada orang tua. Enggak gitu. Ini konteksnya khusus. Kalau seandainya jihad bisa digantikan dengan berbuat baik kepada orang tua semata-mata, ya tentu nggak mungkin Nabi Muhammad cuma mengkhususkan kepada orang yang satu ini. Ya, Nabi Muhammad akan bilang kepada semuanya, udah berbuat baik aja sama orang tua, nggak perlu jihad. Nggak gitu. Ya, ini konteksnya adalah bisa jadi orang ini sangat dibutuhkan oleh orang tuanya. Yang seandainya dia ikut jihad bersama Rasulullah Muhammad SAW, maka yang terjadi adalah dia bisa menelantarkan orang tuanya, sementara orang tuanya sangat tergantung kepada dia. Yang namanya jihad itu bisa berbulan-bulan loh. Iya. Nggak sehari 2 hari, jihad itu bisa berbulan-bulan. Harta yang dibutuhkan banyak, waktunya lama. Sementara orang tuanya di rumah. Ya. Tahu kisahnya Umar bin Khattab nggak? Kan di salah satu kisahnya itu, episode kehidupan Umar bin Khattab itu, dia lagi belusukan ke rumah-rumah warga. Pas dia lagi istirahat, terdengar ada perempuan yang bersyair. Syairnya begini, "Seandainya aku tidak takut kepada Tuhanku, niscaya sudah lama ranjang ini bergoyang." Ngerti nggak? Orang yang berkeluarga pasti ngerti itu. Jadi intinya itu perempuan kangen sama suaminya, ditinggal suaminya jihad, lama nggak balik-balik. Dia ngomong, seandainya aku tidak takut kepada Tuhanku, niscaya sudah lama ranjang ini bergoyang. Maksudnya apa? Udah lama saya zina. Cuma karena takut sama Allah, dia nggak lakukan zina itu. Ditanya sama Umar ibn Khattab, "Wahai perempuan, berapa lamakah umumnya wanita dapat menanggung perpisahan dengan suaminya?" Perempuan itu menjawab, 3 bulan. Nah, berdasarkan jawaban tadi, Umar ibn Khattab memberikan keputusan kepada setiap kaum muslimin yang berjihad, siapa yang sudah berjihad meninggalkan keluarganya selama 3 bulan, maka dia harus pulang. Dia harus pulang. Ya, pulang. Jadi konteksnya adalah, kalau misalnya orang tuanya sangat tergantung kepada kita, maka lebih baik untuk berbakti kepada mereka dan tidak berjihad. Ya, konteksnya seperti itu. Yang ketiga, pintu surga. Sebelum ke pintu surga, masih nyambung ke poin kedua nih. Dulu kan ada ya, tabi'in. Disebut tabi'in, walaupun dia hidup sezaman dengan Rasulullah, dan dia mati dalam keadaan iman, karena dia nggak ketemu langsung dengan Rasulullah. Makanya dia disebut tabi'in. Namanya Uwais Al-Qarni, seingat saya. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang yang miskin. Ibunya sangat bergantung kepada Uwais Al-Qarni. Uwais sangat rindu ingin bertemu dengan Rasulullah
Lalu ditahanlah kerinduan ini. Tapi ibunya nggak bisa, dia nggak bisa menyembunyikan dari ibunya. Lalu ibunya mengatakan, pergilah wahai Uwais. Tapi jangan terlalu lama. Jika engkau sudah bertemu dengan Rasulullah, kembalilah ke sini. Lalu dia bilang iya. Nah, adapun ibunya dititipkan ke tetangganya untuk mengurus keperluan ibunya. Ya, dia kerja segala macam, gimana caranya supaya ibunya cukup. Nah, ternyata Uwais Al-Qarni ini nyampe di Madinah, nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Mungkin Nabi Muhammadnya lagi jihad atau gimana. Nggak ketemu, nabinya lagi nggak ada. Ketemu sama Siti Aisyah. Ya udah, akhirnya dia pulang lagi. Nggak ketemu dengan Rasulullah. Mendengar kabar itu, pulang dari jihad, Rasul mengatakan, wahai Umar, seandainya engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Jadi disuruh minta doa. Betapa luar biasanya. Amal yang unggulannya adalah berbuat baik kepada orang tua. Masya Allah, Uwais Al-Qarni itu. Yang ketiga, kenapa berbuat baik kepada orang tua itu penting? Karena itulah pintu surga. Surga itu punya banyak pintu. Salah satu pintunya adalah pintu birrul walidain. Ada pintu salat, pintu sedekah, pintu birrul walidain. Kedua orang tua itu adalah pintu surga, kata Nabi. Pintu surga yang paling tengah. Enggak sembarangan pintu surga. Pintu yang paling tengah. Coba kita bayangkan, kalau kita ada di istana. Istana yang gede, luas, megah. Istana itu punya banyak pintu. Misalnya ada 8 kayak pintu surga misalnya. Nah, kita sebagai manusia normal pasti secara instingtif, secara naluri, dari 8 pintu itu kita pasti akan fokus kepada pintu yang paling tengah. Dan biasanya pintu paling tengah itu adalah pintu yang paling gede. Dan di antara pintu surga yang jumlahnya ada 8 pintu surga itu, Nabi Muhammad bilang kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya paling gede. Makanya nggak heran ketika Nabi Muhammad bilang, celaka orang yang orang tuanya masih hidup tapi tidak membuatnya masuk surga. Kok bisa? Ada orang tuanya masih hidup tapi nggak bisa bikin dia masuk surga. Kan semua kebaikan yang dilakukan kepada orang tuanya, walaupun sekedar bermuka baik kepada orang tuanya, itu juga dapat memasukkan dia ke surga. Kok bisa nggak masuk surga? Itu celaka banget. Ya, menunjukkan betapa mudahnya kita masuk surga lewat jalur berbuat baik kepada orang tua. Lanjut hadis Nabi tadi, jika kalian mau memasukinya maka jagalah orang tua kalian. Jaga orang tua kita. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian tuh. Kalau emang nggak mau masuk surga, ya udah sia-siain aja orang tua. Toh nggak bakalan masuk surga. Itu ancaman dari Nabi itu. Ya. Yang hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim 2551. Ragma anfu summa ragima anfu summa ragima anfu. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina, kata Nabi. Qila man ya Rasulullah. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang terhina itu wahai Rasulullah? Ya. Man adaraka walidayhi indakal kibari ahadahuma au kilahuma summa lam yadkhulil jannah. Itu senada yang dengan hadis yang pekan lalu kita bahas. Siapa yang terhina itu? Orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, lalu ketika mendapati orang tuanya telah tua itu masih hidup, lalu tidak menyebabkannya masuk surga.
Harusnya kan semua kebaikan kita kepada orang tua kita itu membuat kita mudah masuk surga. Tapi kok bisa kita nggak mau masuk surga itu? Kok bisa? Yang keempat, keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat adalah birrul walidain. Yaitu salah satu cara bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi birrul walidain itu, berbuat baik kepada orang tua itu adalah salah satu cara bertawassul kepada Allah, cara berdoa. Jadi di antara adab berdoa itu kan baca alhamdulillah, memuji Allah. Lalu sholawat atas Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita tawasul. Nah, tawasul itu yang disepakati para ulama dua. Pertama, tawasul dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Gitu contohnya. Lalu yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Apa itu tawasul dengan amal soleh? Menyebutkan amal soleh, lalu berdoa kepada Allah. Nah, itu sebagaimana hadis, panjang itu hadisnya, tentang 3 orang yang terjebak dalam gua yang tertutup batu besar. Kemudian mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara mereka ada satu orang yang doa, ya Allah, sungguhnya saya memiliki orang tua yang sudah tua renta, dan saya juga memiliki istri dan anak perempuan yang aku ingin memberi mereka makan dari menggembala ternak. Ketika selesai menggembala, aku perahkan susu untuk mereka. Aku selalu dahulukan orang tuaku sebelum keluargaku. Lalu suatu hari ketika panen aku harus pergi jauh dan aku tidak pulang kecuali sudah sangat sore. Dan aku dapati orang tuaku sudah tidur. Lalu aku perahkan untuk mereka susu sebagaimana biasanya. Lalu aku bawakan bejana berisi susu itu kepada mereka. Aku berdiri di sisi mereka tapi aku enggan untuk membangunkan mereka. Dan aku pun enggan memberi susu kepada anak perempuanku sebelum orang tuaku. Padahal anakku sudah meronta-ronta di kakiku karena kelaparan. Dan demikianlah terus keadaannya sampai terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu aku melakukan hal itu demi mengharapkan keridhaan-Mu, maka bukakanlah celah bagi kami yang bisa membuat kami melihat langit dari situ. Maka Allah pun membuka sedikit celah yang membuat mereka bisa melihat langit darinya. Nanti di akhir hadis ini, setelah 3 orang itu berdoa dengan menyebut amal soleh masing-masing, lalu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu itu dan mereka bertiga bisa keluar dari goa itu. Nah, tapi poinnya adalah bahwa dengan berbuat baik kepada orang tua, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa mereka, tawasul mereka. Ya, itu tawasul yang disepakati oleh seluruh ulama. Nah, ada tawasul yang ketiga. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu tawasul dengan nabi dan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan bisa, karena kita tidak bergantung kepada fisik orang yang sudah meninggalnya, tapi semata-mata karena membawa mereka, karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sebagian ulama mengatakan nggak bisa, karena hadis Nabi, kami dulu bertawasul saat Nabi Muhammad masih hidup. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, kami bertawasul kepada paman beliau itu Abbas, ya, bin Abdul Muthalib. Tapi sebagian ulama membantah pemahaman itu dengan mengatakan bahwa maksudnya bertawasul di sini adalah menjadikannya sebagai imam sholat istisqa, karena konteksnya adalah sedang kemarau panjang.
Makanya dulu waktu Nabi Muhammad masih hidup, ya Nabi Muhammad yang jadi imam. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, maka siapa? Akhirnya dipilihlah Abbas bin Abdul Muthalib yang jadi imam. Jadi bukan tawasul dalam konteks yang tadi kita bahas, bukan. Tapi jadi imam dalam sholat istisqa. Tapi apapun itu, ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Bagi yang mengakuinya silakan, bagi yang tidak mengakui cara ketiga ini ya silakan. Karena ini hanya masalah kaifiyah dalam doa, bukan masalah tauhid, bukan. Yang kelima, menambah umur. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, itu nambah umur. Apa maksudnya nambah umur? Kita baca teks hadisnya dulu ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, artinya aja dah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik itu kalau nggak salah pembantunya Nabi. Rasul bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Tuh. Kalau mau dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah kita berbakti kepada orang tua dan sambung silaturahim, kekerabatan. Menambah umur di sini, ya bisa umurnya ditambah. Bisa juga keberkahan dari umur yang ditambah. Kalaupun umur yang ditambah, ya penambahannya itu tidak keluar dari takdir Allah. Itu intinya. Takdir itu kan ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Ada qada, ada qadar. Semuanya adalah tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Yang keenam, kenapa kita perlu berbakti kepada kedua orang tua? Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ya. Kalau hadis yang terkenal kan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jujur saya belum pernah mendengar hadis itu dari riwayat mana, tapi kalau yang saya temukan teks hadisnya begini, tapi intinya sama. Ridha Rabbi fi ridal walidi wa sukhtu Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Rabb, ridhonya Tuhan tergantung ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi dan ada juga di Sahih Ibnu Hibban. Jadi ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Kita kan sering bilang, apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Cuma ibadah. Ibadah kita buat apa sih? Buat bikin Allah senang. Ya, buat bikin Allah senang. Karena kita nggak bisa masuk surga kalau cuma ngandelin amal ibadah kita. Nggak seberapa kita ibadah loh. Apa yang mau kita banggain? Sholat. Sholat paling 5 menit. Khusuk-khusuknya 5 menit lebih lah. Jarang saya nemu orang sholat sampai 15 menit. Belum pernah saya nemu. 5 menit kali 5. 25 menit. Iya, 25 menit. Kita dikasih hidup sama Allah 24 jam. Salat 25 menit. Perbandingannya 60 kali lipat itu. Ya. Jadi kalau cuma mau ngandelin ibadah kita, belum lagi sholatnya khusyuk apa enggak kan enggak tahu. Cuma kita sama Allah dong yang tahu. Ya. Dari sisi itu aja udah kebanting. Ya, udah kebanting, nggak bisa kita ngandelin amal ibadah kita untuk membeli surganya Allah, nggak bisa. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam itu pasti masuk surga 3. Pertama, masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masuk surga karena syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, karena keimanan yang ada dalam hatinya. Jadi kalau ada orang sampai mati dia beriman, tapi ada dosa besar yang dilakukan dan dia belum sempat untuk bertaubat, maka urusannya terserah Allah. Mau diazab karena dosa besar yang belum dia mintakan ampun itu, atau mau diampunin, terserah Allah itu semuanya. Ya. Tapi intinya kita semua ibadah itu berharap Allah meridhoi kita. Kalau Allah ridho,
masuk surga langsung, udah nggak pakai mampir-mampir ke neraka. Nauzubillah min zalik. Yang ketujuh, salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah ditanya aman sahabat, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi jawab, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Demikian yang beliau katakan. Seandainya aku, kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkannya lagi. Ini ada di hadis riwayat Imam Bukhari dan ada juga di hadis riwayat Imam Muslim. Yang terakhir, yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi karena bakti mereka kepada orang tua dan dosa besar bagi yang durhaka. Dosa besar bagi yang durhaka. Saya ulangi lagi ya poinnya ya. Poin pertama, kenapa kita perlu berbuat baik kepada orang tua? Karena perintah birrul walidain itu diletakkan setelah tauhid. Yang kedua, karena ini adalah lebih utama dari jihad. Yang ketiga, karena berbuat baik kepada orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Yang keempat, ini adalah cara bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menambah umur dan menambah rizki. Jika Allah, lalu yang keenam, ridha Allah tergantung ridha orang tua. 7, salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, Allah memuji para nabi karena mereka berbakti kepada orang tua. Apa? Contoh, Nabi Zakaria. Surat Maryam ayat 14. Dan seorang yang berbakti kepada orang tuanya, bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Ya, tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi Nabi Yahya disifati sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong dan durhaka. Lalu siapa? Nabi Isa. Nabi Isa sama Nabi Yahya itu selevel. Barengan dia. Hamilnya barengan itu ibunya. Dalam hadis dalam surah Maryam ayat 30-32 berkatalah Isa ibnu Maryam, sungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberikanku Alkitab, yaitu Injil. Dia menjadikanku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia merintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Dalam sebuah hadis, ini bicara tentang dosa besar bagi yang durhaka kepada orang tua. Riwayat Imam Bukhari 6255 dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu sahabat Nabi yang luar biasa. Abdullah bin Amr itu sahabat yang pernah nanya, ya Rasul, berapa lama sebaiknya saya menghatamkan Al-Quran? Beliau juga orang yang pernah bertanya, ya Rasul, puasa sunnah apa yang sebaiknya aku lakukan? Itu hebatnya Abdullah bin Amr. Orang yang nanya tentang dunia, dia nanya tentang akhirat. Remaja yang sangat luar biasa. Dia saat bertanya itu masih remaja. Abdullah bin Amr berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, mempersekutukan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Rasul menjawab, kemudian durhaka kepada orang tua. Ia berkata lagi, kemudian apa? Sumpah yang menjerumuskan. Apa itu sumpah yang menjerumuskan? Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. Jadi kalau dalam riwayat yang lain dikatakan akbaril kabair. Ya, dosa besar yang paling besar. Syirik. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Yang ketiga adalah sumpah palsu yang menyebabkan dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang paling besar.
Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Semoga Allah menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada para orang tua kita, yang bisa menjaga, merawat, mengasuh orang tua kita dengan sabar, dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan orang tua kita sebagai cara kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi rekan dakta yang ingin bertanya untuk lebih lanjutnya, bisa menghubungi saya di nomor 0857 8147 9544. Saya ulang, 0857 8147 9544. Akhirnya saya Junaidi Putra bersama Bang Ari Yulianto sang operator undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio Bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan. Untuknya lah kita hidup. Karenanya lah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah.